Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Juko. Juko, Podcastnya jurusan komunikasi. oke kita kenalan dulu ya. Hosting di sini ada Gani dan juga Niko. Nah, kali ini kita juga kesempatan untuk berbicara mengenai industri kreatif yang mungkin banyak di antara kita penasaran kan. Mungkin juga ya pengen mengenal lebih dalam dunia kreatif ini. Sekarang kita udah ada kesempatan duduk bersama Kak Aulia Pratiwi. Halo semuanya. Wow, oke. Jadi dia ini traffic dan content marketing di Hemel juga, untuk sponsor juga boleh. Yang udah cukup berkecimpung di dunia kreatif juga, dan tidak hanya itu juga, Kak Aulia ini juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti jadi relawan dan berbagai macam event sosial maupun pendidikan. Keren banget. Biasa aja. Masih penasaran nggak? Penasaran banget dong. Coba tanya nih. Yuk kita langsung ngobrol aja ya. Hai Kak. Halo. Thank you so much for being here today. Nah Kak Aulia, kan kakak udah di dunia industri kreatif nih lama banget. Kalau misalnya boleh tahu kakak mulai berkecimpung nih ya ke dunia ini tuh dari kapan kira-kira? Kalau di industri kreatif sebenarnya aku masuknya tuh di SMA ya, di SMA sebenarnya. Aku dulu ikut-ikutan aja eskul, namanya eskulnya tuh jurnalis fotografi. Nah kalau misalnya kenal kamera itu awalnya di SMP, jadi kayak anak-anak FOMO yang mau ikutan nih megang kamera, ya udah akhirnya hunting-hunting kecil sama teman-teman di sekitar gitu. Akhirnya lumayan menarik juga ternyata dunia fotografi. Akhirnya aku masuk eskul di SMA namanya jurnalis fotografi. Terus alhamdulillahnya tiba-tiba diamanahkan untuk menjadi pimpinan redaksi di sana kayak gitu. Jadi mulai belajarnya di sana sih gitu. Tapi kalau boleh tahu pas SMA kan kakak ikut ekskul. Kalau misalnya pas udah kuliah kakak ambil jurusan apa? Aku kuliahnya sama juga, aku ngambil jurnalistik di ilmu komunikasi. Jadi emang cocok banget ya. Passion, Kak, ya? Podcast komunikasi. Ya lumayan. Jurusan komunikasi. Oke, mantap. Nah kakak kalau nggak salah kuliah tuh di UN Jakarta kan? Ya benar, UIN Jakarta di Ciputat tempatnya. Terus kalau misalnya kita dengar nih kakak katanya lulusan terbaik nih. Aduh, nggak juga sih sebenarnya, karena ya alhamdulillahnya aja bisa dikasih amanah juga kayak ternyata works juga nih berkuliah selama sebenarnya nggak 4 tahun karena lebih, jadi jatuhnya 4 tahun setengah di sana gitu. Berarti bakal juga sama. Nggak apa-apa. Frekuensi banget Udah ya ternyata. frekuensi. 1 tahun sama kita. Iya betul. Yang penting membangun karir ya. Bangun karir. Tapi so far kakak enjoy banget kan di jurusan kakak? Kalau dibilang enjoy banget sih, karena kan banyak banget yang bisa kita kita dapat dan kita tahu juga ya di dunia jurnalistik khususnya. Jadi harus banget up to date tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi dulu tuh kalau misalnya setiap ke kampus itu harus tahu 5 berita yang trending di dalam Keren banget. ya kan, benar, yang ada baik di internasional atau di nasional gitu. Jadi aku lumayan suka sih, jadinya lebih menambah wawasan juga gitu. Terus akhirnya karena aku basicnya juga tidak suka menulis sebenarnya, kalau dibilang jurnalisnya lebih ke jurnalis produksinya aja, ke visualnya. Jadi lebih suka yang fotografinya atau di bagian videografinya kayak gitu. Kalau kayak kakaknya tiap hari nyari berita, kalau kita tiap hari buka TikTok ya. TikTok kita nyari berita juga. Nggak Iya, apa. tapi at least TikToknya udah ada berita sekarang Betul. ya, dan lebih visual. Benar. gitu. Yang Jadi penting nanti disaring aja kan. Betul. Karena namanya informasi kita nggak ada yang tahu itu benar atau tidaknya. Jadi perlu Tapi waktu kuliah kakak bukan magang, kayak kakak ada freelance job lain atau apa nggak? Iya, aku waktu kuliah tuh lebih banyak sebenarnya ngikutin kegiatan-kegiatan relawan aja dan kegiatan misalnya freelance aja gitu. Karena kalau di kampus sendiri aku cuma hanya belajar aja di sana. Jadi lebih mau membuka wawasanku sendiri dan pengembangan diriku ya di dunia luar aja gitu. Jadi aku lebih suka kegiatan yang benar-benar outdoor, misalnya kayak lapangan langsung gitu kan. Iya, Praktek, gitu langsung praktek aja gitu. Freelance-nya fotografi juga? Fotografi, video editor, ya semacam itu lah. Jadi dari situ kakak udah mulai tahu nih arah mau mengembangkan karir kakak tuh kemana gitu ya. Untuk volunteer kalau boleh tahu kakak volunteernya apa aja nih? Di tipe pendidikan kah? Atau volunteer event kah? Atau apa, kan volunteer banyak kan ya? Penasaran juga nih.
Oh, kalau volunteer aku dulu suka yang macam-macam sih. Jadi dulu suka banget sama kalau ketemu banyak orang, jadi ikut kegiatan yang berupa pendidikan. Jadi lebih banyak sih sebenarnya pendidikan. Jadi mainly ya. iya, pendidikan. Yang pertama tuh waktu itu aku lulus SMA, akhirnya ngebangun suatu rumah belajar, alhamdulillahnya sama teman-teman di sana di daerah Depok gitu. Ya udah, kebetulan ada target yang memang sebenarnya jadi tujuan kita, yaitu anak-anak kalangan marginal di sana gitu, yang memang maaf ibu bapaknya tuh bekerja sebagai guru, pemulung gitu, dan pengen punya sharing lebih dalam tentang anak-anak itu kan gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama untuk belajar juga sama mereka, sama anak-anak, sama volunteernya juga untuk bisa buka Mekasol kayak gitu. Akhirnya namanya. sekarang kakak every weekend ya, hari Sabtu Every dan weekend. Minggu. Aku sebenarnya nggak every week sih sekarang. Jadi kalau di every week itu biasanya cuma relawan pengajarnya aja gitu, yang khusus untuk mengajar mereka gitu. Tapi kalau kita dari bidang dari kepengurusannya, biasanya kita hanya evaluasi atau report aja setiap bulan atau setiap minggunya gitu. Kak, aku lanjut aja. Oh, iya. Sorry. Kita udah excited banget Iya, loh kita yang mau sempat nanya. Excited banget. Oke, Kak Gani Langsung dulu. ditanyakan. Jadi kakak nih berarti nggak setiap minggu ke sana? Aku nggak setiap minggu. Jadi lebih ke monitoring aja. Monitoring. Aku lebih ke terus ya? monitoring aja. Dikenal. Kalau paling kalau ada event-event tertentu baru kakak datang ya. Kak, aku mau tanya deh, untuk yang kakak volunteer ini untuk pendidikan itu, kakak lebih banyak ngajar di Mata kuliah. Mata Mata kuliah, mata kita udah pelajaran. kebanyakan kuliah, makanya kuliah, mata ya. saya kayak tadi Mata mikir pelajaran. kalau misalnya untuk pendidikan apa ya? Mapel. Ya mata pelajaran. pelajaran. Mata pelajaran apa Kak biasa? Kalau di sana tuh kita basicnya emang ada 3 program unggulan kita. Jadi ada kelas minat bakat sama mentoring gitu. Jadi aku nggak bersentuh langsung ke pelajarannya gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya ada akademik itu biasanya kita based on modul yang kita bikin sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mentoring biasanya kita ngeriset dulu nih kegiatan di sana yang memang sedang lagi ada sesuatu case yang memang harus diperhatikan banget. Akhirnya kita membuka misalnya kayak seminar atau workshop gitu untuk ibu-ibu atau orang tua murid atau anak-anak di sana. Jadi educationnya emang beragam ya? Beragam Biar nggak gitu. bosen juga dan Berupa dapat. akademik aja gitu. Jadi insight-insight baru tuh banyak. Berarti nggak stick tuh kayak kurikulum atau apa nggak ada? Nggak ada. Oke. Tapi seru loh, jadi kayak anak-anaknya misalnya udah bosen mempelajari hal-hal yang di sekolah, begitu ketemu kakak jadi belajar yang baru-baru juga ya kan? Itu sih emang niat kita tuh pengen bikin lingkungan belajar yang nyaman juga sama mereka gitu. Jadi karena kan di sana bukan hanya anak-anak yang bersekolah aja, tapi ada anak yang tidak bersekolah juga di sana. Jadi kita kumpulin jadi satu, jadi ruang belajar untuk mereka dengan minat bakat yang mereka mau di sana. Gitu. Karena kan at the end of the day, education supposed to be fun kan? Yap, Ah, iya, betul. Berekspresi berarti kayak Yap. terserah mereka ya? Terserah mereka. Jadi apa yang mereka memang jadi interest untuk mereka. Kayak misalnya mereka lebih suka untuk kalau di sana tuh lagi suka banget drama, pantun dan semacamnya tuh mereka lagi suka banget. Jadi kayak seni gitu ya? seninya tuh kesenian. mereka suka banget. Jadi Wah. aku lebih happy kalau misalnya mereka emang ngelakuinnya yang nggak menjadi paksaan juga sama mereka Iya, kayak seru sih. gitu. Berarti lebih banyak kayak secara nggak langsung tuh kayak kerja kelompok gitu ya sama teman-teman? Betul, kita ada per kelompoknya gitu. Kalau sekarang itu ada kita per kelasnya, misalnya ada level 1, 2 sampai 6 gitu. Pun ada level kindergartennya juga, kayak TK-nya tuh misalnya dari, nah TK-nya juga tuh nggak menjurus berapa tahun. Kadang Iya. tuh ada yang anak-anak kayak kan masih excited banget ya, Iya. kayak umur 3 tahun, 4 tahun tuh masih excited, padahal ya dia belum bisa ngomong juga, Ngomong masih belum dulu, lancar iya. gitu kan. Akhirnya ya udah kita lakuin untuk kegiatan-kegiatan yang lebih have fun buat mereka bermain kayak gitu sih. Oh, pengenalan. berarti bukan A atau BTK ATKB itu bukan? Bukan. Kayak level 6 level. Iya gitu. Oh, Seru banget. menarik. Beneran kayak membuat belajar tuh seru. Iya. Nah, Terus lagian kalau misalnya kayak ada banyak project-project itu, kakak juga bisa collab kan ke organisasi lain juga ya kan? betul, benar banget. Karena kan kita bukan dari pihak internal juga yang bisa nyampein apa ya pelajaran atau diskusi atau sharing sama mereka gitu. Jadi ada pihak-pihak kolaborasi baik dari komunitas atau university biasanya juga itu kerjasama juga sama kita gitu. Kalau misalnya aku boleh tahu, anak-anaknya tuh biasa
kalau range umurnya kan beragam ya. Biasa kalau jumlah anaknya tuh berapa? Jumlah anaknya kalau sekarang totalnya sekitar 40 sampai 50 anak, tapi itu udah target semuanya ya, udah semua level gitu. Jadi satu level tuh ada yang 6, ada yang 5 kayak gitu. Tapi seru sih, jadi kayak bukan les private ya, Iya, cuma kayak kayak beragam, groupnya iya, private iya. gitu, jadi lebih deket ya. Ada their own section gitu ya masing-masing ya. betul. Sih. Kalau kakak sendiri dalam internal grupnya, kakak tim atau gimana? Iya. Internal grupnya kita ada tim. Dari Oke. aku sendiri itu ada dari advisornya atau community manager itu ada 9 orang. Jadi emang udah aku sectionin juga, kayak misalnya ada yang di administrasi, ada yang di PR, atau misalnya ada yang di team learning juga gitu. Nah, tim learning ini juga yang aku godok juga untuk kayak masalah programnya, kurikulumnya, dan research and development-nya kayak gitu. Keren banget, tepuk tangan dong. Keren banget, Keren sumpah, banget, keren sampai banget. speechless aku dengerinnya. Bingung jadi ya, dari Sangat-sangat excited. ini ya. Nanti Bingung. main-main ya. Iya boleh Boleh banget. dong, boleh banget, boleh banget. Sama adik. Narasumber kita tuh sangat menjadi panutan ya. Parah. Enggak juga. Oke, nice. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya kan, kakak kalau misalnya selain volunteering, in the future selain di bidang pendidikan, kakak pengen buat komunitas atau organisasi lain nggak? Kalau komunitas sebenarnya aku mau lebih mendalami di sini dulu di bidang pendidikannya. Tapi kalau untuk karir, aku lebih memprioritaskan untuk masuk ke bidang productionnya aja sih. Jadi aku pengen banget mempelajari segala sisi tentang production dari dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu. Jadi pengen banget punya kesempatan untuk bisa membuka suatu agensi atau misalnya production house. Berarti balik lagi lebih kembangin ke dunia kreatif ya? Yap, betul. Oke. Nah, kalau misalnya selain itu, kakak kesibukan lainnya ada nggak? Kan tadi mau ngembangin industri kreatif, cuman yang lebih kakak fokusin nggak kesibukan kakak di akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lebih banyak biasa karena kita udah bertanggung jawab dengan komitmen juga sama perusahaan, jadi ya kita berkarir aja di sini gitu. Jadi Benar. sekarang tugasnya emang lagi ngegarap beberapa campaign juga di kantor gitu untuk program-program di bulan November sampai Desember akhir tahun ini. Bagi waktunya susah nggak sih, Kak? Kalau diomongin bagi waktu sebenarnya nggak susah-susah banget kalau emang sebenarnya kita bisa ngeplotingin diri kita tuh semampu apa. Time management berarti ya, balik Benar, lagi. time managementnya harus benar-benar kebangun banget. Kak, kan aku tahu kalau misalnya tadi kan kakak cerita kalau misalnya kakak tertarik di dunia pendidikan ini because kakak nyoba-nyoba volunteering semasa kuliah kan. Tapi aku mau tahu beneran dibalik kakak mendirikan rumah Mifasol ini tuh apa? Kayak kakak emang willing mau pengen raise awareness dunia pendidikan atau apa yang kayak membuat kakak beneran urge kayak oke, aku harus beneran ngembangin ini nih sama Tergerak gitu teman-teman, jadi kayak, atau misalnya emang kayak oke, ketemu teman-teman yang super duper frekuensi daripada sayang kan kita nggak ngapa-ngapain, kita punya misi visi yang sama, ayo kita gerakin sama-sama organisasi ini atau gimana tuh? Sebenarnya ini rada lucu juga sih waktu pembangunan Mifasol. Oke. Karena aku tuh tipe yang tidak suka anak kecil dulunya. Oh. Jadi kalau ditanya kenapa tiba-tiba jadinya Mifasol, kenapa tiba-tiba anak-anak nih gitu kan. Karena waktu beberapa tahun lalu, ini mungkin bisa jadi story juga buat kita. Dulu aku sempat patah hati. Waktu di zaman-zaman SMA pelarian ya. itu, aku ngerasa kayak nggak boleh kayak gini aja nih, kayaknya harus ada cetusan baru yang Harus. kita gerakan gitu kan gitu. Iya, Akhirnya iya. karena aku ngerasa temenku support juga gitu, karena ini rada sulit juga mungkin teman-teman semua di sini kayak belajar banyak banget karena bekerja langsung dengan teman-teman yang biasa kita cuma teman main, teman curhat, teman nongkrong gitu. Ini kita nge-build suatu organisasi atau kayak bikin kegiatan nih gitu. Itu lumayan struggle juga menurutku karena kita harus memisahkan antara profesionalitas dengan pertemanan juga pasti gitu kan. tuh. Itu lumayan sulit karena pasti kalau ditanya 5 tahun nggak ada struggle pasti banyak banget di sini gitu kan. Emosinya ada, terus grow up bareng-barengnya juga ada gitu, sampai aku ngerasa kayak aku punya temen bareng-bareng nih gitu. Kalau misalnya kita emang tidak bisa bergerak bersama, kalau kita bisa bergerak bersama, kenapa tidak gitu. Sampai akhirnya aku senang juga lewat dari belajar kita di Mifasol, akhirnya
teman-temanku juga mencapai karir yang sesuai dengan passion mereka juga karena that's good. belajar dari organisasi ini gitu. Jadi alhamdulillahnya ternyata ada satu misi yang memang tercapai lah ya gitu. Oke, ya. Gitu deh. Terus selama berarti udah 5 tahun kan ya? Berarti memoriesnya juga udah banyak belum? Banyak ya? banget. Lumayan banyak karena kan banyak Suka duka banget ya? pergantian pengurus juga, terus punya banyak volunteer juga, lumayan sulit juga untuk ngendaliin. Ternyata ngendaliin sumber daya manusia tuh lebih sulit untuk ngendaliin diri sendiri juga kan. Jadi kita harus tahu keadaan, kita harus tahu porsi juga di sana. Jadi banyak banget sih yang bisa aku pelajarin di sana. Tapi along the way ada nggak tuh kayak bermusuhan atau apa? Atau kayak pecah friendship-nya atau gimana? Kalau ditanya pecah sebenarnya nggak pecah banget sih karena in the end kalau misal kita habis meeting atau misal kita habis berdiskusi musyawarah gitu terus tiba-tiba ada paham yang tidak sesuai, biasanya nanti after itu kita omongin lagi. Ini kan urusan pekerjaan ya, maksudnya ini urusan kasol gitu. Jadi kalau misalnya ini masuk menyangkut ke pertemanan, kayaknya enggak deh, kita harus lebih dewasa juga nyikapinnya kayak gitu. Jadi menetapkan sikap professionalism dan juga friendship gitu ya. Benar, harus ada. Jadi kita bisa ngebedain lah mana yang memang harusnya berteman dan mana yang harusnya kita berprofesional. Itu susah banget ya tuh challenge-nya. Itu challenge banget buat kita Aku bisa sebenarnya. relate ya. Benar. Tapi susah nggak sih Kak untuk menggerakkan timnya? Kayak misalnya kakak punya ide nih, tapi kayak kakak juga ngerti nih sebagai teman kakak ngerti kesibukan mereka. Nah itu kakak gerakinnya gimana kayak biar ayo dong guys serius nih kayak kita pasti bisa kok kalau kita lebih kompak. Nah itu kakak gimana biar memotivasi teman-teman kakak dan agar mereka juga sepaham kayak oh iya bisa nih kalau misalnya bareng-bareng itu kakak lebih gimana gerakin tim kakak? Kalau aku prinsipnya aku harus tahu dulu kegiatan mereka dan aku harus tahu mereka memang mau sampai di mana gitu kita untuk bergerak barengnya gitu. Jadi ketika mereka memang ada suatu problem yang memang tidak bisa dilanjutkan gitu, jadi aku tahu apa yang memang harus dilakukan. Nah itu juga sebenarnya plusnya kita bekerja sama temen itu lebih jadi tahu oh kondisi teman kayak gini berarti kita harus nanganinnya seperti apa kayak gitu. Itu sebenarnya ada plus minusnya juga. Mungkin minusnya kita harus menjaga profesionalitas dan friendship, tapi ini yang buat plusnya aku ngerasa kita jadi bisa lebih nyatu secara emosi aja. Jadi self growth juga ada ya. Sama koordinasi juga kayak. Benar. Koordinasi penting banget berarti ya. Kak, aku mau tahu dong kenapa namanya tuh Mi Fa Sol? Mi Fa Sol ya, kayak nada. Kayak ini les musik gitu. Iya, Mi Fa Sol, Do Re Mi Fa Sol. Kenapa Mi Fa Ada Sol? singkatannya Kak? Kalau ditanya Mi Fa Sol, dulu tuh kita maunya namanya Do Re Mi. Tapi karena di luar sana dan udah ada legalitas juga Do Re Mi, akhirnya kayak yaudah Mi Fa Sol kali ya seru. Nah akhirnya baru dapet nama, akhirnya kita bikin singkatannya gitu. Jadi nama dulu baru singkatan. Apa itu ya? Harusnya kan singkatannya dulu kan. Iya. Gitu. Terus awal-awal juga logonya tuh emang logo musik. Jadi kalau orang ngira, Kak sorry ini sebenarnya organisasi musik ya gitu. Bukan, akhirnya 2020 apa kalau nggak salah. Akhirnya kita ngerubah lah logonya dengan visi misi yang sesuai dengan nama. Jadi Mi Fa Sol tuh artinya Mi itu mimpi adalah kunci untuk mereka. Wow, Oscar Pelangi, syarat Oscar Pelangi. Mimpi adalah kunci. Terus untuk kita. Pa, sebenarnya ini plesetan dari Pa, sebenarnya pantang menyerah itu nomor satu. MIPA, oke. pasang. Iya, pantang Pasang. menyerah. Jadi pasang ya. Oke. Terus Sol itu soal prestasi nomor satu. Keren banget. Emang kreatif banget ya, Kreatif sampai banget, namanya tuh bisa diplesetin tapi tetap masuk I like gitu. dicocok lo gitu, keren banget. Bener-bener kayak gitu deh. Tapi mungkin kedepannya bisa nyambungin juga nih dengan Mi Fa Sol karena ada seninya kan Ada tadi. seninya juga, Mungkin nice, nanti at the end of the day bisa jadi komunitas seni kali ya untuk Mungkin, anak-anak ya. semoga. Jadi nyambung ke Mi Fa Sol. Nyambung ya. Benar-benar. Nice. Gila sih, keren banget. Oke, kalau gitu thank you so much Kak untuk segmen 1 ini. Cuman tenang dulu nih teman-teman semua. Kita bakal ada segmen 2 di mana kita bakal gali lebih dalam lagi nih mengenai karirnya Kak Aulia. Iya. So jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik segmen 2. Bye guys. Bye-bye. Thank you.
Oke semuanya, kita kembali lagi bersama kita di podcast Juko. Podcastnya jurusan komunikasi. Oke, jadi kita balik lagi udah nih. Sekarang kita udah masuk ke segmen kedua, yaitu kita dig deeper. Kita ingin menggali lagi kita Terus. menyelam. Jadi kan tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih sama Kak Aulia kan. Di segmen kedua ini Kak, kita ngomongin seputar dunia kreatif nih. Menarik, saya tertarik nih buat tahu nih. Jadi, tapi sebelum itu kita chill dulu aja. Kita main game dulu kali ya. Boleh. Ice breaking. Ice breaking dulu, Ice kita breaking. intermezzo dulu ya. Kita main this. Or that. Oke kakak, pilih. Oh oke sorry. Oke. Kakak pilih mobil atau? Motor. Aku pilih motor. Kenapa? Karena Karena aku lebih suka motor aja sih, tapi tergantung. Tapi kalau motor tuh lebih fun aja karena udara bebas ya. polusi. Walaupun sebenarnya polusi banget ya kalau Iya. apalagi di Jakarta nih Iya, gitu. Salah tempat aja mungkin. Salah Kak. tempat. Tapi time efficient. Betul. Keren banget aku di Benar. motor. Karena lebih Kamu? cepat banget. Mobil seru cuman motor sih karena bisa ngebut Oh, terus bisa gitu. nyelip-nyelip kan kalau telat motor. Oke. Next nih apa Next, kita? this pantai. Atau that gunung. That gunung. That gunung. Oke. Di mana gunungnya? Di mana? Apa kak? Aku pantai. Sama. Sama. Kita juga sama frekuensi banget lagi. Ya, emang. betul. Jauh. Mantul. Karena Pantai. Karena aku lebih suka laut dibanding harus lihat ke atas, maksudnya lihat ke atas tuh maksudnya apa ya? oh Aku lebih suka dataran rendah ya dibanding harus Oke. ke dataran tinggi gitu, karena kalau kita ke dataran tinggi kan lebih banyak effort ya, Ya. karena kita gampang capean itu sekarang. pasti pertama aku juga. Remaja jompo. Iya betul, jadi Mulai kalau jompo. ke pantai kan kayak udah sampai ini Iya, iya. gitu. Iya sih, aku nggak expect kakak jauh ke laut, soalnya aku jujur takut laut. Tapi kalau pantai kan masih kayak chill gitu kan, pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir, ya. Santai. Kalau laut tuh aku justru masih kayak takut, apa sih namanya? Hiu. Thalassofobia. Thalassofobia. Iya. Iya tuh ngeri banget. Karena kan gelap. Iya benar. Tapi aku menarik sih menurutku, kayak laut itu menarik, kayak kita kan gak ada yang tahu ya keadaan yang di dalam tuh apa, karena seru sih. Menurutku seru. Iya. Karena aku lagi pengen banget coba Bener, untuk bener. dunia perlautan ini. Bener sih. Misal kita bisa free dive di sana gitu. Gak berani juga. Gak berani juga. Ini udah aku takut sebenarnya kalau untuk laut sama gunung bingung. Tapi kalau laut dan gunung dan pantai masih Pantai. chill. Pantai. Oke. Oke, nextnya. Oke, ini dia menarik nih. Ini seru. This, pergi ke masa depan atau? Atau that pergi ke masa lalu. Aku lebih suka pergi ke masa lalu. Keren. Aduh, wow. Kasih contoh apa yang kakak lakukan ke masa lalu, ngapain? Aku suka banget masa laluku. Aku ngerasa kayak kayaknya banyak yang bisa kita ubah di masa lalu. Perbaiki ya? Iya, perbaiki. Jadi kayak Oke. seru kalau di masa depan kan banyak hal-hal yang nggak terduga Kita kan, tahu kita ya, udah kayak nggak oke. tahu, jadi kayak ngapain lagi ya gitu. Jadi kalau misalnya Iya, di iya. masa lalu kita bisa ngevaluasi yang pernah kita lakuin gitu. Tapi funny enough, aku malah sekarang tuh lebih milih masa depan. Karena? Oke. Karena kayak kita bisa lebih antisipasi gitu loh apa Oh, yang akan kamu terjadi. overthinking ya? Kayak, apa ya masa depan ya? Dulu aku pilih kayak masa lalu, even masa lalu kayak misalnya go back ke masa kerajaan tuh seru gitu kan ya, gitu. Seru Tapi sekarang kayak lebih mau ke masa depan karena jadi bisa lebih tahu, oh harus berhati-hati di sini nih, Iya. oh ternyata orang Iya, ini benar. kayak gini nih, jadi kayak lebih tahu cara handle-nya gimana Benar, dan benar. kayak Benar ekspektasinya juga. bisa lebih disesuaikan gitu ya kalau saya melihat masa Iya. depan. Tapi seharusnya sih kalau dari waktu ya, kan ada quotes tuh kayak kalau misalkan pas itu bisa determine our future. Jadi kalau kita perbaiki pastnya, belum itu future kita Future yang kita. kita mau. Betul sih. Atau Tapi, quotes siapa? Syarat. lagian kayak biarpun masa lalu kita buruk nih, aduh Iya. deep ya. Itu membentuk deep. kita. Iya, karakter. membuat kayak kita Development. sekarang gitu. Iya. Menarik juga. Next, Yes. kekuatan menghilang. Atau kekuatan untuk terbang. Dan Aku mau kekuatan terbang. Kenapa? karena ini apa? Kenapa ini? Karena kalau hilang, Sering kan sering ghosting. hilang ya. Sering ngeghosting orang jadi nggak mau. Udah ini udah dapat berarti Ini kekuatan. udah dapat, Keren. skillnya udah dapat. Jadi Terbang kayak belum? terbang belum. Oke, sama. Benar, kita harus terbang. Oke. Niko? Again, aku maunya menghilang. Menghilang. Kamu aja Jadi ghosting kalau- sih. Ya aku nggak pernah ngeghosting, ya ada di ghosting. Jadi mau Oh, ngerasain menghilang curhat. tuh gimana? Curhat. Canda. Tapi mau menghilang karena kan kalau orang ngegosip tuh kita bisa dengar diam-diam. Tuh. Atau enggak kayak kalau pengen tahu nih tentang lebih jauh tentang seseorang kayak menghilang aja duduk sebelahnya terus kayak oh ternyata orang ini tuh kayak gini gitu. Kamu kepo dan overthinking Kepo berarti ya. orangnya. Kepo. Iya banget, makanya maunya banget. menghilang. Kalau terbang ntar gue kemana-mana.
Oh pikirannya doang. Pikirannya. Apakah terbang physically? Pikirannya kemana-mana. Oh, nih. udah dapat berarti. Jadi menghilang. Menghilang. Oke. Kalau Next. Kak Gani apa? Aku tadi Terbang terbang juga. Karena menghilang aku udah bisa menghilang. Jadi mau terbang. Iya. Mau kemana kalau bisa terbang? Aku terbangnya nutup harga tiket lah. Jadi mau ke Bali, mau ke Paris, cari jadi sini. Nggak perlu ada transport ya, kita langsung langsung sampai. Kakak juga? Iya, Ah, kebetulan siap. gitu sih. enak gitu soalnya. Mantap. Nggak pakai visa. Yuk next. Yo. Apa nih? Bola, this. Atau basket? Ini maksudnya kayak sepak bola atau Sepak futsal bola gitu atau ya? futsal? Sepak bola atau futsal? Aku. Iya. Ini maksudnya aku suruh pilih kan. Iya, iya. Ini Ini order Ini aku dis. basket. Oh kamu this. Yes. Wow, kenapa kak? Apa ada background suka bola, nonton bola? Aku tuh anyway dulu tuh suka banget sama sport kan. Jadi kayak Oke. lebih suka banget kegiatan-kegiatan kayak bola gitu dibanding sebenarnya basket gitu. Tapi both of these sebenarnya aku juga suka sih. Cuman oke. lebih suka ke sepak bola aja gitu. Lebih Sama. menarik. Menarik. Aku fanatik banget bola. Mantap. Kamu? Nicole? Ngikut aja sih. Oh, Ikut aja. Seperti ya. Anak seperti. Oke. Nah ini juga menarik nih selanjutnya. Menarik. Kayaknya nih, coba kita lihat ya. Oh, series. Atau film. Ayo, kakak Nggak, suka drakor atau film. film? Film. Kenapa? Sama. Aku tidak suka yang durasinya terlalu panjang, jadi membuat aku terlalu kepo. Jadi kayak Oke, film. Film Straight langsung to the kelar. point aja nih, dah, gitu. Plot kelar. Kalian sama banget ya? Iya. Aku milih serius mungkin karena loh. kita Sagi dan Aquarius ya. Dan di tahun Kita yang satu sama generasi. ya? Kita satu Wow. generasi gitu. Aku serius karena lama Kenapa tuh? dan kayak karakternya tuh lebih bisa digali gitu loh, lebih tahu oh dia akhir-akhirnya gini gitu. Oh. Terus kayak oh dia di next season rambutnya gini jadi kayak lebih menarik aja gitu. Oke. Lebih menguras emosi sih ujung-ujungnya. Iya, pasti. benar-benar. Favoritnya apa emang seriesnya? Ada deh. Oh, gitu. Korea kah? Enggak. Oh, bukan. Lanjut sih, lanjut. Oh, lanjut dia nggak mau digali dia. Maksudnya kita Nggak mau gali digali ya. ya. Betul. This horror, Atau thriller. that. Thriller. Horor. Jujur saya nggak suka dua-duanya sih kak. Kenapa? Karena Kita kembali nanya nih jadi kayak hostnya. aku horror emang nggak suka horror yang kayak kaget gitu kan suka. Oh oke. Thriller, kalau thriller aku nggak suka sadis ya. Sadisnya aku ya. nggak tegan soalnya. Softy. Aku safety. Softy. Hmm. Thumbnailnya gini kali ya. Oke. Next. Next, Apalagi ada lagi? kaki 5 atau restoran bintang 5? Nggak pakai bintang 5. Restoran. Iya restoran aja. Kayak bisa Kaki 5. Kaki 5 karena Karena variatif banget jajanannya. mantap. Bestie sih langsung Bener. bestie sih kata. besties. Oke ini terakhir nih. Ini terakhir kayaknya bakal relate sama kakak banget. Apa tuh? Ngerjain langsung atau Deadliner. deadliners, pengejar deadline, Deadline. pengejar tayang. Sama. Oh kayak sama. Berarti kakak suka adrenalin, challenge. Bener. Jadi Oke, oke, lebih efektif aja tuh kadang Efektif, tuh. iya, iya, iya. Bener. Kakak suka pressure berarti? Suka pressure. Work enggak dong. best under pressure. Kadang kalau pressure Keren juga lumayan I see. ya gitu deh. Berarti tim ini ya, kalau misalnya ke pressure ide ngalir. Iya langsung Betul. kayak ada adrenalinnya. Sama kak. Langsung next ya? Yuk. Oke, this ngajar. Ini yang terakhir banget nih. Ini terakhir ya? Oh ya, this ngajar. Atau motret. Motret. Waduh. Karena aku waduh. nggak sabaran. Oh nggak sabaran. Jujur sebenarnya nggak sabaran, tapi kan kalau di komunitas juga emang harus ngelatih kesabaran kan. Nah, Pasti kak. tapi aku lebih suka motret karena aku ngerasa aku punya berbagai perspektif kalau kita memotret gitu kan. Pastinya. Jadi ini ya, ada space-nya between kemauan dan keharusan. Dan keharusan. Priority. Bener banget. Alright. Oke. Oke, gila Oke. seru banget tadi. Kita biar nggak usah lama-lama lagi bertele-tele. Oke, langsung aja kali kita gali lagi. Gali. Tenggelam. Langsung. Aku mau nanya nih, karena ini kayaknya menarik nih buat aku juga. Hemel nih, sponsor. Oke. Aku juga kan ini tentang Hemel boleh ya, kak sama fotografi. Boleh. Kakak ini tadi aku lupa, boleh jelasin lagi posisi kakak di Hemel? Aku ini sekarang traffic dan konten marketing. Traffic itu semacam kayak produser gitu di Oh, untuk Heymail. perkontenan. Untuk perkontenan di Heymail. Tapi itu berarti kakak bukan punya kakak, apa punya kakak itu? Bukan dong. Oh. Ada ownernya juga Ada ownernya, gitu. Oke. Mungkin bisa dibilang ownernya kak, saya boleh. Boleh. Dipromot ya. Dipromosiin. Oke. Terus
Untuk foto, ada Untuk perbedaan nggak nih kayak Iya. antara Itu juga. kerjaan dan hobi? Antara kerjaan dan hobi, biasanya kan kalau misalnya kita masuk ke suatu industri atau perusahaan gitu, itu pasti ada idealisnya masing-masing, pasti kan? Pasti gitu. idealis. Jadi kalau kita ikut dengan project seseorang atau misalnya kita di kantor, pasti mereka udah punya SOP-nya sendiri gitu Pasti kan. ada. Jadi aku lebih suka sebenarnya by hobi aku sih. Jadi aku bisa apa ya, nge-explore gitu lebih jauh gitu. Tapi inian juga kalau misalnya di kantor ya kita banyak belajar juga, bukan dari satu orang gitu kan, tapi kan tim kan, whole Tim tim. pasti of course. Tim matters. Biar balance ya. Biar balance. Tapi gitu. bisa dilihat sebenarnya jati dirinya tuh emang Aquarius banget gitu. Banget. Aku Sebenarnya ngerti. nggak mau diatur, cuman ya udah aku Iya, turutin apa aku yang kamu turutin. mau. Oke, nextnya ini untuk apa ya? Menurut aku karena kita mungkin lebih relate nih ya. Masnya nggak bercanda? Lebih relate. Sama-sama lewat. Iya, nggak harusnya. Ini aku penasaran dengan lika-liku kakak yang udah kakak lewatin di industri kreatif ini kak. Pasti banyak, kalau jujur menurut saya pasti ada juga banyak. Contoh misalnya ini. Oke. Untuk kakak apa kira-kira? Banyak banget ya, karena kreatif kan bagian dari seni juga gitu kan. Iya betul. Dan aku ngerasa punya banyak banget orang-orang atau relasi yang punya karakter yang berbeda. Pasti. Seru banget. Karena aku waktu itu sempat beberapa terjun di dunia F&B, terus sekarang di fashion, itu ngerasa perbedaannya Banget ya. lumayan beda gitu Banget, kan. oke. Terus apa ya, kalau dari karakter mereka, industri kreatif lika-likunya paling kita harus bisa menyesuaikan dengan apa namanya, keadaan di sana aja gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tren atau apa, kita boleh ikutin, tapi ya kita diskusi aja, kita sharing aja gitu tentang kenapa sih lo suka dengan karakter kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih banyak apa ya, lebih banyak informasi juga sih kalau di dunia kreatif juga. Benar sih, aku juga agree with that. Tapi kakak merasa ada kayak something untuk dibayar dari, kan menurut aku gini, setiap everything itu pasti ada bayarannya. Not even kayak uang atau apa, pasti ada kayak mungkin bayaran physically, mentally untuk di dunia entertainment, kreatif industri ini. Apakah kira-kira mungkin kakak mungkin kayak merasa kayak aduh ini kayak harus dikorbanin deh? Pasti waktu ya, karena kan kalau di dunia industri juga kan pasti ada yang namanya pre-production sampai post-production. Dan itu punya waktunya masing-masing dan emang kita harus ngikutin sesuai dengan timeline-nya gitu. Nah, yang harus dikorbanin sebenarnya waktu, yang pertama, kedua bukan ideologis sih, kayak idealis kita. Jadi kayak Pasti. iya betul, karena kita nggak bisa kerja tim, karena kreatif industriku nggak ada yang kerjanya sendiri, Pasti, kita ya. semua tim. Jadi kita harus nyatuin satu ide, nyatuin satu visi, satu misi, jadi bareng-bareng. Ya udah baru terbentuk suatu output visualnya kita yang Iya. emang kita mau gitu. Soalnya kalau sama-sama idealis kan pasti bertuburuk terus tuh. Iya, Nggak bakal kelar. nggak bakalan kelar, Bener-bener benar. aku setuju. Sama waktu pun aku juga bisa relate karena ya balik lagi saya ngulang. Gak apa-apa. Curhat Nggak dikit, apa-apa. curhat dikit aja. nggak apa-apa. Berarti Itu emang bayaran. harus adaptable ya. Ya, Adaptasi betul, pasti. harus adaptasi. Bener. 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 Ini kan aku lihat juga nih, karena aku bisa stalking juga kan, kayak aduh menarik juga nih email nih. Dari feeds-nya, fotografinya, pages kakak juga fotografinya. Terus, Cus. iya. Thank you. Terus habis itu kakak selaku mastermind dan traffic konten ini, boleh nggak sih kak di spill tipsnya dikit-dikit gimana caranya tuh biar keep up the good content dan good apa ya kayak ideas keep flowing like that. Oke, kalau di Hazel sendiri sebenarnya untuk produce konten itu kita juga sama aja sama kayak biasanya, kayak ada production sampai post production gitu. Nah, kalau di sini sendiri aku biasanya megang mood boardnya atau storyboardnya gitu. Jadi seru banget. aku udah nge-track dulu nih kira-kira memang di hari produksi itu apa yang memang mau kalian produce gitu. Misalnya kayak Asik. ada video, misalkan sekarang lebih banyak kayak Reels, Reels TikTok, pasti ya, kayak TikTok gitu-gitu. Nah, kita pasti punya audiens yang berbeda juga antara kedua sosmed tersebut, misalnya gitu, antara Instagram atau di TikToknya gitu. Jadi kita punya perbedaan perbedaan taste Taste, gitu ya. kan. Terus abis itu
Kalau di sana juga sebenarnya dari mood board, storyboard itu biasanya kita dapat dari creative director-nya langsung. Jadi objektifnya nih mau apa gitu, terus USP-nya apa dan semacamnya kita turunin sebagai mood board dari creative brief. Abis itu baru kita present ke tim eksekutor dari baik videographer, video editor gitu-gitu dan fotografernya gitu. Berarti kan keep an eye on kayak algoritma gitu nggak? Matters nggak menurut kakak algoritmanya dan lain-lain untuk dari segi dari aspek itu kan pasti ada segmentasi apa ya, market kan beda-beda tuh kak. Iya benar-benar. Gimana tuh kak? Market emang beda-beda banget karena kalau dilihat sekarang udah lumayan banyak perubahan ya, baik dari segi konten, terus audiens tuh sekarang butuhnya yang nggak bisa kita duga. Kayak Bener kita banget lagi pengen misalnya emang target kita tuh mau masuk ke branding misalnya gitu. Ternyata audiens memang lagi sukanya Satria misalkan. bener, Apa, lagi suka hal-hal yang memang berbau receh atau apa iya, kayak itu gitu. bener banget kak. Jadi kan kita harus benar-benar ngikutin based on trend aja gitu. Tapi di sisi lain kita punya branding yang memang harus kita jaga Kayak nih kita gitu. maintain, bener-bener. Benar, jadi challenge terbesar sebagai traffic dan content marketing di sini sendiri sih itu antara bagaimana kita nge-produce suatu konten itu bisa kelihatan engage di mata audiens dan audiens bisa langsung masuk ke website kita dan membelinya. Itu tuh Iya. lumayan challenging banget di situ. Menurut kakak cocok aku buat konten Hemel? Model Pengen banget tau kan dari tadi udah kayak gini-gini terus ya kayak langsung foto katalog kayak nanti ya. Oke sih, boleh kak. langsung casting Oke, casting langsung abis ini casting ya. ya. Oke, boleh ntar aku kirim porto ya. Oke, siap. Oke, balik lagi kan ini kita emang apa ya, menurut aku tuh industri kreatif tuh lumayan abu-abu macam-macam kan banyak ya. Aku pengen penasaran aja kan, mungkin di beberapa division tuh ada beberapa cerita-cerita menarik tersendiri nih. Kayak contoh apa misalnya? Kayak drama deh. Mungkin ada kayak drama atau tantangan kakak yang kakak temuin selagi bekerja di mungkin di industri kreatif ini. Kalau tantangan sebenarnya kita masuknya banyak juga sih karena kan kita kerja tim ya, pasti banyak hal yang memang kita lakuin bareng-bareng. Terus misalnya ada satu stakeholder yang nggak sesuai dengan yang kita mau gitu, ya itu lika-likunya. Jadi kayak kadang misalnya waktu, karena kita harus berhadapan sama talent, sama KOL. vendor, KOL dan KOL. semacamnya. Karena apalagi kayak pihak-pihak entertain nih, kayak misalnya artis dan semacamnya, mereka kan Iya. punya schedule masing-masing Iya, kan. ribet ya. Kita sebagai tim eksekutornya juga kan nggak mungkin dong kayak memaksakan, gak kak ini masih ada 2 jam lagi atau gimana. Nah nggak mungkin. Nah itu yang benar-benar kalau aku pikir lika-liku di dunia industri kreatif itu memang harus berpaku dengan waktu. Tarik ulurnya harus jago banget nih ya. Benar. I can agree on that, Gitu. benar banget. Mungkin ada yang mau tanya dari Niki? Aku sebenarnya kayak tadi sih perihal waktu. Kakak kadang ngerasa overload nggak? Karena kan kakak juga fokus di Heymail. Cuman kakak juga ada organisasi juga yang harus kakak kembangin, dan kakak juga ada your own photography account kan, atau nggak kayak kerjaan fotografi tersendirinya. Itu kakak cara bagi waktunya gimana? Kalau bagi waktu sebenarnya kan kita udah tahu ya kalau misalnya kantor itu membutuhkan kita dalam seminggu itu 5 hari gitu. Benar. Oke, berarti aku ngerjain target-target yang memang di dalam week tersebut. Misalnya aku harus capai indikator segini gitu. Jadi aku udah nge-plottingin gitu setiap minggunya apa yang harus aku lakukan gitu, dari misalnya di organisasi atau misalnya di komunitas ini aku harus ngerjain sesuatu nih yang harus save gitu. Terus abis itu di kantor apa gitu. Jadi itu di-plottingin sesuai hari yang memang misalnya oh lumayan free nih di hari ini, berarti aku bisa meeting di luar dari kantor di jam segini kayak gitu. Jadi tergantung di kitanya timeline. aja Timeline-nya, ya. ya, Sebenarnya ya. tergantung kitanya bisa membagi waktunya waktunya gimana? aja gitu. Saya take notes ya. Jadi sebenarnya Benar, gini nih, Kak. sebenarnya kakak itu udah di timelinein semua, cuma emang padat makanya jadi deadliner. Oh, make sense. Bisa sense, dikasihnya bener. deadliner Make sense, kan? make sense. Aku suka deadline karena kadang tuh pikiran-pikiran yang ya ide-ide muncul tuh emang pas udah pressure ya? mepet kayak aduh ngapain ya, harus bikin apa ya, jadi kayak langsung oh oke, langsung bikin ini, kayak langsung bikin misalnya storyboardnya oke sini kayak gini aja ya. Kalau misalnya kadang waktunya panjang aku juga jadi punya pikiran ganti deh revisi, aduh jadinya kan Relate, banyak relate, waktu relate, ya. relate. Berarti itu kayak bensinnya kakak ya kayak.
Oke. Karena mungkin karena saking kreatifnya, jadi tuh pikirannya banyak. Makanya emang kalau iya misalnya tuh, limited setuju banget. waktu kayak ya udah ini aja Ini gitu, aja, udah iya, mepet iya, gitu kan. Bukan parah Tapi aja. sebenarnya yang lebih baik tidak dikerjakan deadliners ya, karena kan kita punya waktu panjang dan punya apa namanya hal-hal maksudnya yang bisa kita Perfect. iya bisa Iya. jadi perfect gitu. Iya. Jadi kita oh ternyata ini kurang nih, bisa kita perbaiki. Kan Iya. kalau misalnya deadliner kita nggak punya sesuatu yang bisa kita perbaiki gitu Betul karena banget. waktu. Mungkin perfeksionis nggak bisa relate. Jadi, ya. Gitu. Nice. Gila, gokil banget sih tapi ini segmen yang Keren kedua banget sih sampai speechless ya. Iya, lu seru banget, semangat nih. Gila, excited banget. Mantap. Asisi ini gara-gara kakak ini aku juga apa ya, pengen Kenapa tuh? lebih terjun ke dunia kreatif lagi. Apa kamu terjun juga? Iya, Sekarang? nanti kalau butuh Yes. model atau asisten boleh banget aku Iya, modelnya bisa banget. Praga Saya nih juga ya. boleh, bisa Boleh, banget ya. boleh. Langsung hit us up. Kita sap ya. Oke, nanti aku langsung calling kayak aku butuh orang nih gitu. Oh, Iya, siap. available. Saya kabar ya, 24/7. Asik tapi asik banget sih itu gila. Hits dan anak juga. Thank you juga buat semuanya teman-teman udah stay tune Nonton. sampai sekarang. Aku host Gani dan Aku Nicole. kakak Dan siapa? Dan aku Aulia. Kita pamit Pamit. undur diri. Undur Makasih. diri. Woo! Bye bye. Thank you all. Bye bye.